bahwa Farid Oqbah dia ulama. Karena ulama adalah pewaris dari para nabi yang nggak mungkin berbuat bohong dan lain sebagainya. Harusnya batal demi hukum. Kemarin kotak amal, sekarang dakwahnya yang dipersoalkan. Sudah masuk substansi ajaran Islam. HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan. Apa belum bisa memenuhi kepuasan kalian? Habib Rizik sudah dipenjarakan. Mau kurang puas lagi apa? Munarman sudah mau apa lagi yang kurang? Egy Sujana mau ditangkap lagi, sudah pernah ditangkap juga. Ya. Kita juga punya pasukan. Pasukan kami, aduh, bukan klaim-klaim lah. Jauh lebih banyak dari Polri kalau kita bicara pasukan. Lebih banyak dari TNI. Ya, jadi penangkapan ya Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan ini adalah betul-betul blunder ya. Jadi penangkapan yang tidak nampak, tidak layak dan tidak menunjukkan penegakan hukum. Oleh karena itu saya minta dengan sangat ya segera dibebaskan. Sekarang ini kita melihat bahwa para ulama, para aktivis, para mubaligh, para habaib ini telah banyak ditangkap dan ini nanti ya kemungkinan ini akan semakin banyak ini yang ditangkap ini. Nah, ini yang dirasakan Pak Sigit ini baru jadi saja beberapa hari ini sudah langsung hampir berapa itu? Ya, kira-kira berapa? 12 atau 14 itu? 26, subhanallah Pak. Habib Rizik bebaskan, Ustadz Munarman bebaskan, Ustadz Farid Oqbah, semuanya harus dibebaskan. Kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat. Meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad itu boleh dihabisin, boleh dong. Mengikuti teladan Nabi, istri 11, apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa. Begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Terima atau lawan? Lawan Bapak Ibu. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya.
Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Menebarkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang,
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, Beb, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus.
ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat menerima atau berkesesuaian dengan penjelasan dari nilai-nilai tauhid tadi. Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45 bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, dalam perspektif itu saya bicara sebagai ketua umum dari tim advokat, tim pembela ulama dan aktivis, bahwa Farid Oqbah, dia ulama, sekaligus dia juga aktivis, terutama dalam hal yang terakhir sebagai partai politik. Jadi bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas berkapasitas sebagai ulama dan memperankan diri juga sebagai aktivis dari partai politik, bahkan beliau sebagai ketua umum, kok digadang-gadang, bahkan dituduh dan sekarang sedang ditahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Nah, poin pentingnya adalah Farid Oqbah ini adalah orang yang pernah diundang juga oleh Jokowi ke istana ya. Tahun berapa tuh saya nggak ingat. 2020 belum lama. Aduh, sekarang baru 2021 sih. Belum setahun diundang oleh Jokowi. Tapi persoalan seriusnya kenapa diundang presiden? Kan begitu logikanya yang sederhananya. Nah, oleh karena itu harusnya batal demi hukum bahwa Farid Oqbah adalah pendakwah sisi lain. Dia ulama, kami membela ulama. Karena ulama adalah pewaris dari para nabi, maka kami amat keberatan perlakuan kepada Farid Oqbah yang tidak boleh didampingi lawyer, tidak diperkenankan ketemu anak istrinya, bahkan lebih jauh bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat tidak beradab. Pak Kapolri, Jenderal Sigit, yang saya hormati, saya sebelum Anda jadi Kapolri sudah bertandang. Ada foto kita bersama, bukti kita berteman. Nah sekarang, saya sebagai teman sekaligus sebagai advokat, minta audiensi, mengapa belum dijawab? Apa gerangannya? Apa kekeliruan kita? Di samping saya ini ulama ini, yang nggak mungkin berbuat bohong dan lain sebagainya.
kami mendengar sejak kasus yang kotak amal di Lampung, seterusnya sampai dicurigai dengan konteks dakwah. Kemarin kotak amal, sekarang dakwahnya yang dipersoalkan. Sudah masuk substansi ajaran Islam. Perlu diketahui ya, bagi yang non-muslim, bahwa jihad ini adalah bagian dari ajaran Islam. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 218, jihad untuk menegakkan sistem tegaknya ajaran Islam. Inilah pekerjaan dari Farid Oqbah. Kenapa dia harus bikin partai? Karena di sini aturan mainnya untuk berkuasa, pintunya lewat partai. Jadi kita sudah sangat bertarung dalam pengertian demokrasi. Oleh karena itulah, dengan hormat kami bertanya, kapan kita diterima? Kalau enggak, jawablah surat kami. Kami nggak bisa terima, alasannya begini-begini. Nah, jadi permintaan kami yang terdalam adalah nggak banyak-banyak, tolonglah diberi keluangan, lawyer bisa mendampingi, yang dipimpin oleh Saudara Ismar. Dia dari jaringan kita juga, bagian dari TPUA, ya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sekjen, dengan TPIA juga kita bersama, TPAI, ya, Tim Membela Akidah Islam. KPAU juga. KPAU. KPAU apa sih kata dia? Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Aduh, los KPAU. Luar biasa dalam pengertian kebersamaan kita ini. Jadi untuk itulah, bohong kalau dikesankan Islam itu pecah-pecah. Tidak. Bagi yang ngerti tauhid. Kalau yang enggak ya pecundang semua. HTI sudah dibubarkan. FPI sudah dibubarkan. Apa belum bisa memenuhi kepuasan kalian? Habib Rizik sudah dipenjarakan. Mau kurang puas lagi apa? Munarman sudah mau apa lagi yang kurang? Egy Sujana mau ditangkap lagi? Sudah pernah ditangkap juga. Ya. Jadi apa yang mau dicari gitu loh? Jangan dikait-kaitkan dengan Islam. Saya di sini tersinggungnya. Kita juga punya pasukan. Kita ini dibolehkan mempertahankan negara ini sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Bukan kami, bukan klaim-klaim lah. Jauh lebih banyak dari Polri kalau kita bicara pasukan. Lebih banyak dari TNI. Institusi Mabes Polri, Densus 88, dan juga Bapak Kapolri Jenderal Sigit. Ya, jadi penangkapan ya Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan ini adalah betul-betul blunder ya. Jadi penangkapan yang tidak nampak, tidak layak dan tidak menunjukkan penegakan hukum. Oleh karena itu saya minta dengan sangat ya segera dibebaskan. Ya, segera dibebaskan karena sudah membuat kegaduhan karena ketidakadilan kepada Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan. Ustadz Farid Oqbah ini diterima oleh Presiden. Foto lagi. Ini Pak Sigit, jadi ini lucu dan tidak sah dan ini betul-betul menjatuhkan wibawa dari institusi polisi. Ya, Ustadz Farid Oqbah ini mendapat penghargaan bintang 3 dari Kabak Intelkam. Untuk apa kok bintang 3 kan Letnan Jenderal itu? Karena atau ceramah. Komjen. Nah itu. Karena ceramah dia berhasil membantu deradikalisasi, terbukti gitu loh. Memberi nasihat kepada Pak Jokowi agar bertobat dengan kondisi negara yang sudah luar biasa carut marut ini. Ini Pak Kapolri yang kemudian harus benar-benar dicerna ya. Jadi yang harus direnungkan dan betul-betul disadari dan segera dibebaskan sehingga kegaduhan ini tidak terjadi. Yang kedua, ya, sekarang ini kita melihat bahwa para ulama, para aktivis, para mubaligh, para habaib ini telah banyak ditangkap dan ini nanti ya kemungkinan ini akan semakin banyak ini yang ditangkap ini. Nah, ini yang dirasakan Pak Sigit ini baru jadi saja beberapa hari ini sudah langsung hampir berapa itu? Ya, kira-kira berapa? 12 atau 14 itu? 26. Subhanallah, Pak. Pak Sigit itu Pak Sigit. Jadi sesungguhnya para ulama yang banyak dan aktivis mubaligh habaib yang ditangkap ini seharusnya adalah potensi sangat mulia untuk institusi kepolisian menegakkan
ya keadilan dan kebersihan dari negara ini. Ya, jadi sebaik-baik semulia amalan pahala jihad itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Subhanallah. Nah, ulama itu mencegah orang yang melubangi negara ini. Advokat TPUA ini juga mencegah agar melubangi negara ini tidak terjadi. Oleh karena itu seharusnya institusi, saya serukan ya kepada Pak Jenderal Sigit ini bersama dengan orang-orang yang lurus, para ulama yang lurus, para advokat yang lurus, dan berteriak sekarang ini, ya berteriak, ya tegakkan keadilan. Walaupun yang dari pro Jokowi itu melanggar harus segera ditangkap. Dan kalau Pak Sigit tidak punya kemampuan, kami para ulama ini, ya para tokoh, para aktivis, para advokat ini, subhanallah, itu Pak Sigit yang luar biasa. Jangan ditangkapi para ulama, apalagi advokat. Ya, Kapolri sendirian berani atau tidak? Nggak berani, buktinya belum ada. Nah, butuh siapa itu, Bang? Butuh kita. Butuh ulama, butuh kita ini. Butuh advokat. Ya, makanya bebaskan, gitu loh. Habib Rizik bebaskan, Ustadz Munarman bebaskan, Ustadz Farid Okbah, dijamin semuanya harus dibebaskan. Nggak bakal lari. Nggak bakal lari. Nggak menghilangkan barang bukti. Nggak menghilangkan barang bukti. Nah itu Pak Litsio, jangan menangkapi para ulama, para habaib, salah. Itu mak-mak di kampung itu ngakak itu, terbahak itu Bang. Bahwa? Kok lucu banget gitu loh, yang benar itu ditangkap. Lah ini Pak Sigit, ngakak mak-mak itu. Melihat sekarang ini ngakak bener gitu, kecuali Bang Egy aja yang marah-marah ini ya, nggak pernah habis ini, luar biasa. Ungkapan kami yang mewakili ormas Islam, tokoh-tokoh dan juga para ulama yang sekarang ini juga sudah mulai merasakan akan ditangkapi dan sekarang beredar ini Bang. Ya, mereka ini sudah mau ditangkapi semuanya itu. Nah, kecuali harus merapat atau kemudian menjadi penjilat. Itu baru aman Bang. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.